Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini dalam kelas bahasa Indonesia yang insya Allah akan diadakan selama 80 menit ke depan. Oke, udah ada Mbak Umi, Mbak Irmawati, alias Mbak Maya dan Mbak Atun. Ya, kenapa saya selalu sambil nunggu nggak ngomong dan juga kalau misalnya ketika saya memulai pelajaran jadinya nggak mengulang terus dan teman-teman yang menyimak kan bisa share ke teman-teman yang lain seperti itu. Jadi kalau misalnya datang tiba-tiba loh kok nggak ada suara, itu bukan gara-gara jaringan sih, lebih tepatnya kalau misalnya memang masih sedikit orang, belum sampai 5 orang. Jadi yang sudah alhamdulillah udah selesai tugasnya. Kalau untuk ekonomi kan saya udah bagikan soalnya, tinggal nunggu teman-teman yang belum mengumpulkan sih. Jadi makanya kita belum membahas jawaban untuk ekonominya karena takutnya spoiler gitu. Iya Mbak Maya, kan saya udah himbau ke teman-teman yang lain gitu. Jadi daripada mengerjakan soal dan menunggunya juga lama, lebih baik teman-teman menampilkan aja gitu, langsung dinilai dan langsung ada hasilnya, tidak ada nggak menunggu lagi gitu. Jangan-jangan teman-teman yang lainnya nggak tahu ya, karena yang kumpul ini baru kemarin itu Mbak Maya yang sudah berdasarkan yang sudah presentase ya. Ada Mbak Maya, ada Mbak Umi, Mbak Dewi, Mbak Salsabila, Neng Reni, Mbak Atun, dan Mbak Tini. Masa sih? Padahal saya udah berulang kali ingetin. Ya udahlah. Udah Mbak Atun, Mbak Umi yang sudah hadir di sini alhamdulillah udah. Baru ada 7 orang yang ngumpulin. Saya mau nanya kalau yang aktif sebenarnya di kelas ini itu berapa orang ya? Soalnya kali aja emang yang aktif cuma 7 orang gitu, tapi biasanya kalau kelas ada 10 orang. Iya gitu. Waalaikumsalam Mbak Fitria. Oh gitu. Yang mendaftar 20 tapi ya oke. Berarti yang aktif cuman
ya sekitar segitu ya, 9 atau 10 orang. Karena berdasarkan yang sudah mengumpulkan ini ya, ekonominya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru 11 orang. Saya nggak ngerti kalau misalnya ada yang jarang masuk tapi tiba-tiba ada soalnya ya, kurang paham juga sih. Iya ya, semester lalu itu ramai banget dan lebih enak, lebih aktif, makanya saya juga heran loh kok pada kemana ini, apakah saya cara ngajarnya jelek atau gimana. Oh, ada yang pulang Indo. Iya, setahu saya yang pulang Indo kalau tidak salah Mbak Desti. Oh, berarti bukan kelas saya aja ya. Kirain saya cara ngajarnya kurang ini, jadi pada nggak masuk. Oh, Mbak Afu. Oke. Oh iya, jadi mungkin kalau misalnya di antara yang balik dan masih berkenan lanjut ya nggak apa-apa, tapi melengkapi tugas-tugasnya gitu kan. Mbak mungkin bisa informasikan kalau misalnya kali aja masih sungkan gitu. Balik lagi ya, saya masih bisa menerima sih, yang penting mengerjakan apa yang teman-teman sudah kerjakan. Makanya saya juga belum mengumumkan uh, jawaban dari soalnya kemarin ya, soal ekonominya kemarin, biar jadi ada yang telat masih nggak spoiler lah ini jawabannya. Iya, padilang semangat ya. Ya jangan putus semangat lah. Kalau misalnya teman-teman aktif di sini, lancar insya Allah sampai udah nyampe 2 tahun kok. Kalau misalnya 4 bulan kali setiap semester kan 4 bulan, nah 3 4 kali 6 6 kali 4 24 bulan, 2 tahun udah lulus insya Allah. Teman-teman bisa punya ijazahnya. Oke. Oh, kata Pak Budi dipercepat ya, tergantung lagi berarti regulasinya dari ini ya, ke apa istilahnya, taman belajar, kelompok belajar. Oh iya benar. Berarti kalau semakin diperpadat
semoga teman-teman semakin semangat gitu. Kalau semakin semangat kan frekuensinya lebih cepat. Emang harus diimbangi, harus lebih gesit lagi. Jadi bisa sejalan gitu tugas-tugas yang wajibnya dikerjakan, dan insya Allah 1,5 tahun bisa kelar gitu. Ya amin, iya bener. Jadi kalau teman-teman ya nggak apa-apa, berarti bagus gitu kan. Semakin cepat semakin mudah untuk kalian. Oke deh. Nah, kita kembali ke laptop ya. Kemarin itu sudah ada yang tampil ya untuk presentase yang sudah saya bilang, selalu saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu presentasinya itu adalah pengganti UTS untuk bahasa Indonesia. Jadi yang tidak mengumpulkan, tidak presentase ya tidak ada nilainya untuk UTS bahasa Indonesia. Nah, yang baru presentasi itu baru 7 orang. Ada Mbak Maya, Mbak Umi, Mbak Dewi, Mbak Salsabila, Neng Reni, Mbak Atun, dan Mbak Tini. Saya harap yang lain bisa menyusul gitu. Paling lambat inilah ya, minggu depan, soalnya kan ini udah pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan ke-14 itu kita akan meet gitu kan, ujian akhir untuk kenaikan kelas. Jadi sebaiknya jangan ditumpuk-tumpuk dan bisa mengumpulkan segera mungkin. Oke, waalaikumsalam Mbak Dewi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut materi kita ya, mengenai sekarang temanya adalah kesehatan. Pada kali ini judulnya kesehatan, berarti artikel-artikelnya itu berbicara mengenai kesehatan. Nah, di sini judulnya adalah menyampaikan informasi berbagai sumber. Kalau misalnya mendengar kata informasi ini kan entah itu kita dengar secara langsung, entah itu kita dengar atau entah itu kita baca dari artikel, dari buku dan segala macam. Apa yang kita serap dan kita sampaikan kembali kepada orang ya berupa informasi ya, informasi yang kita tangkap dari bacaan atau artikel tersebut. Nah, di sini ada judul terkait dengan kecil-kecil merokok. Mungkin saya akan menunjuk Mbak Umi dulu ya, berdasarkan yang hadir duluan lah. Jadi Mbak Umi baca artikel ini, kecil-kecil merokok. Nah, nanti didorong rasa ingin tahu, kita lanjut ke teman yang lain, oke? Halo? Waalaikumsalam. Jelas, Mbak? Oke, dilanjut, Mbak.
Udah Mbak. Udah, nanti kita kasih ke teman yang lain. Oke. Terima kasih Mbak Umi. Oke, sebelum lanjut ke lanjutannya ini, temanya kan kecil-kecil merokok. Di sini kita dihimbau bagaimana cara menyampaikan informasi berbagai sumber. Nah, untuk artikel yang baru saja dibacakan Mbak Umi ya, kira-kira apa yang bisa kita dapat dari yang sudah dibacakan? Ada yang mau menanggapi tadi, menyimak? Oh, layarnya muter-muter ya. Oh, berarti belum loading semua. Oke deh. Yang lain kira-kira kelihatan nggak ininya, modulnya? Apa yang kira-kira bisa diambil dari sekilas bacaan tadi sebelum dilanjut ke bacaan selanjutnya? Mbak Maya, Mbak Umi, Mbak Atun, Mbak Fitria, dan Mbak Dewi, kira-kira apa? Oke, keadaan yang sangat memprihatinkan dengan kondisi kesehatan anak mereka. Yang lain? Jadi terkait kesehatan anak ya, kira-kira kita bisa temukan di paragraf yang mana? Keadaan yang sangat memperhatikan dengan kondisi kesehatan anak bangsa. Kalau di sini ada nggak yang membahas tentang kesehatan? Agak kurang tepat mungkin ya. Di sini kondisi generasi bangsa yang buruk. Kalau terkait dengan kondisi generasi bisa saja, karena di sini kita bisa lihat di paragraf 2 bahwa anak usia 13 tahun sudah menjadi perokok aktif yang intensitas merokoknya itu hampir sama dengan orang dewasa. Jadi bisa jadi kondisi generasi bangsa yang buruk akibat merokok di usia dini itu. Iya, Mbak Umi, benar sekali, secara tidak langsung tidak ada ya. Nah, yang
Tapi yang mestinya yang saya tekankan di sini kira-kira dari bacaan sekilas yang tadi itu apa yang kita bisa dapat gitu. Informasi apa yang diceritakan di artikel yang sudah Mbak Umi baca. Jadi lebih ke tujuannya ya apa ya inti dari bacaan itu gitu. Bisa sih jawaban Mbak Umi, tapi kalau dari segi konten isinya karena tidak membicarakan tentang kesehatan, ya agak kurang tepat gitu Mbak. Kemudian kelaziman merokok pada anak usia dini di Indonesia. Ya, lazim karena tidak ada aturan yang ternyata tidak ada tuh aturan pelarangan merokok di usia dini ya. Oke, Waalaikumsalam Mbak Salsabila. Kemudian kata Mbak Umi lagi generasi muda yang buruk. Oke, benar. Jadi inti ya dari ada beberapa paragraf nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ternyata intinya ini menceritakan tentang uh, generasi muda yang sudah generasi muda yang sudah merasakan atau sudah ketagihan ya, sudah merokok di usia dini yang dimana sebenarnya secara norma sosial ada norma sosial itu ya tidak dianggap tabu, tidak lazim, tetapi melihat anak-anak yang merokok ya hanya bisa mengelus dada dan tidak ada ini ya, tidak ada actionnya. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya aturan atau regulasi yang mengatur bahwa anak usia dini itu tidak boleh merokok atau berapa sih batasan anak-anak yang umur yang boleh merokok. Kita sepakat berarti ya sama semua intinya. Iya, itu masuk kasus luar biasa soalnya balita justru udah ketagihan merokok. Oke, selanjutnya ya kita bisa lanjut ke bacaan selanjutnya atau sambungan dari materi ini. Oke, kalau gitu Mbak Maya ya. Kebiasaan manggil Mbak Maya nih. Jadi melihat nama aslinya agak-agak Mbak Irmawati. Oh, nggak apa-apa ya. Oke. Iya. Boleh Mbak Maya ya, lanjutkan. Halo Mbak Maya, malam. Monggo Mbak dilanjutkan membacanya. Ya didorong rasa ingin tahu.
Oke, makasih Mbak Maya. Malam Mbak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi tadi lanjutannya masih ternyata merokok. Kecil-kecil merokok. Nah, di bacaan kali ini kira-kira apa yang informasi yang kita bisa dapatkan? Ya, waalaikumsalam Mbak Jayanti. Hal-hal yang memicu untuk mencicipi rokok. Kemudian faktor dan norma sosial yang berkembang yang mendorong seorang untuk menjadi perokok. Oke, kita tunggu deh tanggapan dari Mama ya. Yang lain boleh Mbak Atun, Mbak Fitri, Mbak Salsabila, Mbak Lili, Mbak Jayanti juga boleh memberikan pendapatnya. Informasi apa yang bisa kita dapat dari bacaan yang tadi yang setelah dibacakan oleh Mbak Maya. Pengaruh pergaulan dan lingkungan yang mempengaruhi orang untuk merokok. Oke. Oke, masih ada yang ingin menanggapi? Nah, kalau dari tiga pernyataan ini ya, dari Mbak Irung, dari Mbak Maya, Mbak... Halo? Gimana sekarang? Udah gede nggak? Oke. Mungkin Mbak... Siapa ya ini? Mbak Salsabila baru bergabung, jadi suaranya agak kecil dan sekarang posisinya jaringan saya merah, jadi mungkin ya berdampak ke suara saya, jadi tidak jelas kedengaran oleh Mbak Salsabila. Oke, nah kalau kita tarik garis ininya ya, garis tengahnya, bahwa dari tiga pendapat tadi itu sama tuh maksudnya, yaitu pengaruh kenapa orang bisa orang khususnya di sini adalah anak remaja bisa merokok gitu, faktor pemicu ya. Oh ya, kayaknya gangguan nih Mbak. Mungkin bisa keluar lagi terus masuk kembali gitu. Nah, iya, dari judulnya sebenarnya kita sudah bisa dapat ya, didorong rasa ingin tahu. Berarti rasa ingin tahu adalah salah satu faktor kenapa remaja memilih untuk merokok. Nah, di sini kan udah diawali nih, di awal paragraf ada kata apa sih yang membuat mereka tertarik merokok gitu kan. Nah, berarti ke sana-sananya akan dijelaskan bagaimana faktor-faktor apa saja yang membuat mereka tertarik untuk merokok. Ada responden, berarti udah ada sampel untuk menjelaskan atau mensurvei faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan untuk merokok di usia dini.
tadi ada yang sebut bahwa norma sosial ya mungkin lebih tepatnya ke pergaulan ya, dimana yang kita ketahui bahwa cowok cenderung misalnya kan kalau berkelompok segeng gitu, solidaritasnya kuat. Jadi karena rasa tidak enak dengan teman-temannya yang mungkin sudah merokok dan ya udah terjerumuslah teman-teman yang lain. Kemudian ada yang tadi ya faktornya adalah karena rasa ingin tahu. Nah itu kan kita tahu bahwa kalau misalnya remaja memang dari udah dikodratkan gitu, kalau masa-masa remaja kan masa-masa puber dan masa-masa pencarian jati diri. Jadi di situ juga tempatnya ya mencoba semua hal dan bagaimana sih tanpa menimbang positif atau negatifnya yang akan terjadi gitu. Salah satunya juga ya rokok karena rasa ingin tahu. Terus ya itu aja ya kayaknya. Kemudian ternyata ada nih 1% menjelaskan bahwa oh ternyata keputusan merokok berdasarkan iming-iming, jadi psikologi, lebih ke oh karena dengan merokok bisa melepaskan kepenatan dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Sebenarnya ini kayak berat banget ya kalau anak remaja udah memikirkan itu gitu. Padahal kan yang biasa stres itu ya anak-anak usia remaja ke atas. Atau mungkin makanya di sini respondennya 1%. Gitu. Berarti sama ya garis besarnya. Nah, kenapa tadi saya menanyakan apa sih pendapat teman-teman, tanggapan teman-teman terhadap bacaan ini, terus informasi apa saja yang bisa didapatkan gitu kan, karena judulnya adalah tadi di sini menyampaikan informasi berbagai sumber. Jadi ini sebenarnya informasi dari sumber yang melakukan riset terkait dengan perokok usia dini, gitu, usia remaja. Ini ada dibuktikan dengan adanya survei, terus ada responden, ada sampel. Ini benar-benar penelitian. Terus dan sebenarnya di sini tuh cara lain untuk mengutarakan pendapat kita. Mungkin si penulis mau menuliskan atau menyampaikan ide apa ya yang ada di pikirannya bahwa ternyata itu banyak perokok usia dini gitu, banyak perokok usia dini. Maka atas dasar hal itu dilakukanlah riset dan dituangkanlah dalam artikel ini. Jadi orang ini niat gitu. Nah, nantinya ini sebenarnya polanya juga bisa teman-teman pakai ketika misalnya ingin melakukan perdebatan. Maksudnya di sini perdebatan ketika misalnya ada isu yang lagi dibicarakan pada saat sekarang, kemudian teman-teman memiliki tanggapan atau pendapat terkait dengan isu tersebut, boleh teman-teman tuangkan di dalam tulisan. Cara menuangkannya itu ya tidak sebatas menyampaikan pendapat saja, tetapi harus didukung dengan fakta-faktanya. Seperti yang dilakukan oleh si ini penulis ini dibuktikan dengan adanya persentase responden, kemudian memang membuktikan bahwa si penulis ini
terjun ke lapangan guna menulis risetnya ini. Jadi ketika misalnya teman juga melakukan perdebatan, entah itu debatnya melalui tulisan ataupun debat secara langsung gitu kan, ada forum gitu. Sebenarnya sih enaknya kan ini ya, kita secara langsung tahu nih pendapat-pendapat teman-teman sekalian. Teman-teman mengutarakan secara langsung pendapatnya terkait dengan artikel ini gitu. Tapi karena berhubung ya kelasnya emang secara virtual via internet gitu kan, jadi kita bisa melihat pendapat-pendapat kalian tuh, saya bisa melihat pendapat-pendapat kalian berdasarkan chat yang teman-teman sudah tulis gitu. Jadi sama aja sebenarnya debatnya tuh ya via ini. Itu. Oke, sudah paham ya? Di sini juga ada istilah nih, debat. Debat itu apa? Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman berdebat, boleh bersikukuh dengan pendapatnya, tapi harus didukung dengan fakta-fakta. Jadi apa yang teman-teman percaya harus didukung dengan faktanya gitu, jangan hanya berdasar karena saya karena perasaan teman-teman aja gitu. Kemudian ada namanya debat kusir. Debat kusir itu adalah debat yang tidak disertai alasan yang masuk akal. Jadi banyak ya istilahnya, ini debat kusir, jadi debat aja gitu, tidak ada solusi, tidak ada value yang bisa didapat, jatuhnya ya saling menyalahkan dan saling tidak sehat lah perdebatannya. Makanya biasanya itu terjadi di debat kusir. Oke. Kita lanjut ya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, selanjutnya itu materinya adalah membaca sastra. Sebelumnya kan kita sudah sebenarnya sastra terkait dengan sastra ini kita sebenarnya sudah dapat lah materi sebelumnya. Ada juga yang membahas tentang sastra yang kemarin itu terkait dengan hikayat ya, hikayat dan intinya sastra Melayu, lebih ke kesusastraan lama. Nah di sini judulnya Patung Jongrang di Candi Prambanan. Ini lebih ke sejarah, mungkin sejarah bagaimana patung Jongrang itu ada di Candi Prambanan. Kira-kira yang ingin membacakan cerita ini siapa? Lumayan panjang, jadi kita bagi dua aja, gimana? Wah, seneng nih saya. Yang aktif kayaknya murid saya cuma Mbak Dewi, Mbak Umi, dan Mbak ini ya, Mbak Maya doang ya. Semoga yang tidak bersuara juga aktif-aktif saja ya. Oke. Gimana kalau kita dengar suaranya? Mbak Tun di belakang ya tadi ya? Gak bisa berarti bacanya. Oke, Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi, Mbak Atun juga nggak bisa. Kan kita bagi dua, berarti saya butuh dua orang. Oke, satunya Mbak Dewi, yang lain. Oke, Mbak Dewi nggak ada headset.
Mbak Dewi, Mbak Fitria boleh? Oke, nih Mbak Salsabila aja ya. Iya Mbak Maya dan Mbak siapa? Mbak Umi nanti insya Allah. Sepertinya bakal banyak bacaan sih, karena jadi tenang-tenang saja. Oke, ya yang awalnya ini kita mulai Mbak Dewi dulu ya. Jadi pembagiannya itu nanti Mbak Dewi akan membacakan sampai di sini ya. Oke, saya lihat dulu. Sampai mengerjakannya. Kelihatan nggak sih? Ya ini ya, batasnya Mbak Dewi. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Salsabila. Oke? Oke, kita nyalakan dulu. Malam Mbak, monggo dibacakan. Oke, makasih Mbak Dewi. Oke. Ya, teman-teman mohon disimak ya, nanti kita akan
tanya jawab lagi. Oke, saya nyalakan untuk Mbak Salsabila. Ya, malam Mbak. Ya, tunggu Mbak. Oke, makasih Mbak Salsabila. Nah, ini uh, kayaknya lumayan familiar lah tema sastranya gitu, ceritanya ini, karena ini merupakan um, cerita dari daerah teman-teman ya, cerita dari Pulau Jawa terkait dengan Roro Jonggrang yang meminta Bandung Bondowoso untuk membuatkan 1000 patung. Oke, saya belum pernah tuh ke sana. Oke. Nah, apa hikmah dari cerita ini kira-kira? Oh, bukannya anyway, bukannya Candi Prambanan di Jogja ya? Daerah Magelang, bukan ya?
Iya, jadi ini berlatar di pembangunan Candi Prambanan. Ya, setahu saya sih Prambanan di Jogja. Kalau dekat Semarang mungkin karena sesama Jawa Tengah. Saya juga kurang tahu karena belum pernah mengunjungi tempat ini. Semoga nanti ada rezeki buat jalan-jalan. Oke, nah lanjut. Kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Cerita ini kalau kita kita golongkan ke dalam jenis sastra apa? Ini kayaknya masuk dalam legenda, di mana menceritakan kisah atau suatu tempat atau kisah-kisah yang terdahulu, sejarah terjadinya kisah kayak sekarang, seperti kayak misalnya Maling Kundang, kenapa ada patung batu itu, ya ternyata ada ininya, ada filosofinya, ada cerita kenapa bisa seperti itu gitu. Terus patung cantik, gadis cantik yang ada di Candi Prambanan juga seperti itu gitu. Oke, gimana teman-teman, kira-kira apa yang hikmah dari cerita ini? Kebohongan akan menyesatkanmu. Yang lain? Perjuangan untuk menggapai keinginan dengan cara apapun akan ditempuh, dan kejujuran adalah kemenangan yang akhir. Oke, yang lain? Oke, anyway, masalah candi ya. Iya, tadi di sini disebutkan ini cerita Candi Prambanan, jadi berarti ya daerah sekitaran Jogja. Yang Blitar tadi Mbak Salsabila salah ini ya maksudnya, ternyata Candi Penataran. Iya, Magelang, oke. Cinta tidak bisa dibayar dengan apapun, kata Mbak Salsabila. Dalam banget tuh kayaknya. Oke, jadi hikmah yang bisa kita ambil bahwa pertama, ya jangan dendam-dendam amat lah, kebakan sama ininya ya, kegengsiannya. Tadi kan awalnya ketika kan rasa dendamnya uh,
Roro Jonggrang ini berniat untuk membalaskan dendamnya ke Bandung Bondowoso. Tetapi ketika bertemu gitu kan, Bandung Bondowoso itu tuh tidak mengungkit masalah itu, bahkan lebih ke menawarkan diri dan menjadikannya sebagai istrinya gitu kan. Sebenarnya sih naik kelas dibanding misalnya dia juga mati akibat peperangan itu. Kemudian yang kedua, ya itu juga kalau janji ya harus komit sama ininya ya, apa yang sudah diputuskan. Bahwa kan ketika Bandung Bondowoso ini menerima tawaran dari Roro Jonggrang dan bersungguh-sungguh untuk menunaikan apa yang Roro Jonggrang inginkan gitu kan. Nah, ketika itu karena rasa khawatirnya, maka si Roro Jonggrang ini nggak komit, nggak melanggar janjinya, sehingga ya diada-adakanlah malam itu. Tapi sebenarnya kan ujung-ujungnya kita lihat bahwa Bandung Bondowoso ini sungguh-sungguh sampai hampir menunaikan janji, menunaikan kewajibannya ya. Kalau tidak diganggu dengan malam yang dibuat-buat, pagi yang dibuat-buat. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi ya kebohongan. Jadi nggak boleh bohong. Nah, akibatnya ya tadi gitu kan. Sebenarnya si Bandung Bondowoso tulus menerima Roro Jonggrang, tapi akibat dia melanggar janjinya dan takut gitu dan tidak mengakui bahwa dia sudah melanggar janjinya kan, makanya ya dihukumlah dengan beliau juga dijadikan sebagai patung. Ya, curang ya, bener-bener. Jadi curang gitu, nggak komit sama janjinya. Jadi itulah hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Jadi kalau janji harus komit gitu. Terus apa yang dilakukan tidak boleh dilanggar, tidak boleh bohong. Boleh Mbak Maya mau nanya apa? Dongeng sama cerpen sama legenda itu sama nggak sih? Oke. Jadi saya jelaskan nanti lebih detail. Jadi ada tingkatannya nih, legenda, fabel, kemudian cerpen. Nah, sebenarnya itu bagian dari kesusastraan. Tetapi legenda fabel itu kesusastraan Melayu juga adalah masuk dalam kesusastraan lama. Jadi apa yang yang membedakan adalah kalau legenda itu menceritakan kejadian sebab terjadinya sesuatu gitu. Jadi ada tokoh seperti ini kan, ternyata proses terjadinya atau pendirian dari Candi Prambanan itu ternyata ada drama di situ, enggak drama sih, lebih ada background historinya seperti ini, cerita ini. Kemudian kalau misalnya
Fabel itu lebih ke dongeng tetapi tokohnya itu biasanya dari binatang. Kemudian cerpen itu masuk ke kesusastraan modern, di mana ya gaya bahasa yang digunakan lebih ke bahasa sekarang gitu kan. Tokoh-tokohnya pun relate sama kejadian sekarang. Kemudian gaya bertuturnya, gaya ceritanya pun lebih modern dibanding legenda dan fabel itu sendiri. Gitu Mbak Maya. Sorry. Semoga bisa membantu Mbak Maya ya, menjawab pertanyaan dari Mbak Maya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di sini ada soal, ada paragrafnya, kemudian ada ide pokoknya. Nah, ini udah diketahui paragrafnya, nomor paragrafnya, dan ide pokoknya. Ada yang diketahui nomornya tapi tidak diketahui ide pokok, dan ada pula yang ada ide pokoknya tetapi nomor paragrafnya kita nggak ketahui gitu. Kira-kira paragraf 2 itu ide pokoknya apa ya? Kita lihat ya. Tunggu, kita lihat paragraf 1. Bandung pergi ke kerajaan Baka untuk menuntut balas kematian ayahnya. Kita lihat di sini paragraf pertama. Oke. Bandung Bandawasa hendak menuntut balas ketika mengetahui bahwa ayahnya sebagai raja Penginjing ditaklukkan oleh Prabu Baka. Maka berangkatlah pemuda sakti itu menuju ke kerajaan di daerah Prambanan dekat Kalasan. Oke, itu tadi. Berarti terjawab semua ya. Ternyata ini adalah lebih tepatnya di daerah Kalasan. Kalasan itu saya tidak tahu, mungkin di Magelang ya, bukan di Jogja. Oke, kemudian paragraf 2, kira-kira ide pokoknya apa nih? Dendam ayahnya terbalas. Jadi intinya adalah ide pokok yang kedua adalah ya benar. Pasukan Prabu menguasai kerajaan itu gitu. Berarti pertamanya adalah terletak di awal kalimat. Bandung Bandawasi hendak menuntut balas. Kemudian Bandung berhasil mengacaukan pasukan Prabu Baka. Maka dampaknya yang tadi ya, maka dia berhasil membunuh Prabu Baka dengan tangannya sendiri. Kesedihan Roro Jonggrang itu lebih ke dampak dari ketika si pasukan Prabu ya, Prabu Baka itu
Pasukan Prabu Baka dikuasai oleh Bandung Bondowoso. Kalau boleh tahu yang benar Bandung Bondowoso atau Bandung Bandawasa? Oh, Bandung Bandawasa. Oh, berarti saya salah ya. Kirain ini salah ketik gitu. Biasanya kalau di Jawa kan OO semua, jadi saya bacanya Bandung Bondowoso aja. Oke. Kita lanjut lagi di paragraf ketiga. Di sini. Paragraf ketiga. Kira-kira apa ininya? Ide pokoknya. Gampang sih ini ya. Jadi di paragraf ketiga itu lebih ke ketertarikan Bandung Bandawasa dengan kecantikan Roro Jonggrang. Dibuktikan dengan kalimat-kalimat setelah dari kalimat awal paragraf ini. Jonggrang, kau gadis cantik, aku takut senjata akan melukai kulit dan wajahmu yang mulus, yang halus, kata Bandung. Maka janganlah kita berperang karena kau tak mungkin bisa mengalahkanku. Iya benar, oke. Kita lanjut. Oh gitu, Bondowoso itu daerah ya, di Jawa Timur. Oke, thank you koreksinya. Kemudian di sini sudah diketahui ide pokoknya. Kita cari dia terdapat di paragraf berapa. Roro Jonggrang mengira bahwa permintaannya mustahil dipenuhi oleh Bandung. Kita lihat, dia berada di paragraf sekitar ini. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang ada ininya 9 ya. Berarti ada di paragraf ke-10. Di sini dikatakan bahwa Roro Jonggrang yakin bahwa mustahil seorang mampu membuat 1000 patung hanya dalam waktu semalam. Oke ya. Terus suara ayam berkokok dan tumbukan padi mengagetkan Bandung. Itu terdapat di paragraf, ini kan tadi paragraf 10 nih. 10, 11 berarti di sini. Ada di paragraf 12. Mendengar suara orang menumbuk padi dengan lesung dan warna semburan merah di timur, ayam-ayam jantan pun berkokok. Mengetahui hal ini, Bandung kaget karena menurut perhitungannya malam belum usai. Oke. Terus kepercayaan masyarakat setempat meyakini bahwa patung itu penjelmaan putri. Itu ada di paragraf terakhir. Itulah paragraf terakhir intinya. Di sini. Sebagian masyarakat setempat percaya bahwa patung putri cantik yang berada di salah satu bagian Candi Prambanan adalah penjelmaan dari gadis cantik, yaitu Roro Jonggrang. Oke, semoga suatu saat teman-teman yang belum bisa berkunjung dan saya pun bisa berkunjung gitu ya ke sana. Saya lebih dapat, oh ternyata ini yang ada di cerita dahulu. Oh Mbak Dewi pernah, keren lah. Emang bentuk patung-patung gitu Mbak?
Oh, oke. Oke, kita lanjut. Tinggal berapa menit ya nih? Tinggal 3 menit lagi. Nah, Bandung hendak menuntut balas atas kematian ayahnya. Kira-kira pertanyaan yang cocok apa? Oh, bakalan putus. Oh, gitu ya. Berarti dianggap angker ya di sana juga. Apa yang dilakukan Bandung? Oke, bisa. Apa yang dilakukan Bandung? Bandung hendak menuntut balas atas kematian ayahnya. Bisa juga ditambahkan apa yang akan dilakukan Bandung? Bandung hendak menuntut balas atas kematian ayahnya. Boleh. Bisa juga apa tujuan Bandung Bondowoso ke Kerajaan Baka? Ya bisa. Berarti diawali kata apa ya? Benar, lebih tepat, lebih ini. Apa tujuan Bandung pergi ke Kerajaan Baka? Oke, untuk nomor 2. Bandung harus membuat 1000 patung dalam waktu semalam, 1 malam. Kira-kira apa yang pertanyaan yang cocok? Syarat apa yang diajukan Roro Jonggrang kepada Bandung? Apa persyaratan yang diajukan Jonggrang kepada Bandung agar bisa memperoleh Jonggrang? Oke. Yang lain? Sama ya. Ya, jadi lebih ya udah hampir sama. Apa syarat apa dan apa persyaratan? Apa persyaratan yang diajukan Jonggrang kepada Bandung? Bandung harus membuat 1000 patung dalam waktu semalam. Oke. Kemudian nomor 3, Jonggrang menolak pinangan Bandung. Kira-kira apa? Oke, bisa. Lebih tepatnya, apa yang dilakukan Jonggrang ketika ini tadi ya, Bandung hampir menyelesaikan menyelesaikan tugasnya. Oke, waktu habis. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.